Baik, nah selanjutnya kita akan pelajari tentang teorema dasar kalkulus yang kedua. Teorema dasar kalkulus 2 mengatakan bahwa misalkan f kontinu karena terintegrasikan pada interval tertutup A sampai B, dan misalkan f sebarang turunan f pada interval tertutup A sampai B, maka integral fx dx dengan batas A sampai B itu adalah fb min fa. Di sini f besar ya. Oke, karena anti turunannya. Oke, nah sekarang kita ke contoh. Karena ini kan sudah biasa kalian temui ya. Contohnya seperti ini. Integral x plus 5 dx dengan batas 0 sampai 1. Nah ini caranya gimana? Seperti biasa, kita integralkan dulu, baru kita substitusikan batasnya dengan menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua. Oke, integral dari x plus 5. Integral dari x, satu ya, kita integral x adalah setengah x kuadrat plus integral 5 adalah 5x. Oke, kemudian kita batasnya 0 sampai 1. Kemudian kita substitusikan batasnya. Yang pertama kita substitusikan dulu yang batasnya 1, berarti di sini setengah. Di sini 1 kuadrat plus 5 dikali 1 dikurang dengan, sekarang kita gantian, yang disubstitusi ada 0, substitusikan ke dalam x, jadi di setengah 0 kuadrat dikurang 5 dikali 0. Oke, nah ini hasilnya berapa? Ini sama dengan setengah dikali 1 kuadrat, kan setengah ya, setengah plus 5 dikurang, ini kan setengah kali 0 kuadrat 0, dikurang 5 kali 0 kan 0 ya, jadi di sini dikurang 0 ya. Oke, sehingga di sini hasilnya adalah setengah ditambah 5, hasilnya adalah 5 setengah ya, atau 11/2. Disamakan dulu penyebutnya, 5 setengah. Oke. Nah sekarang contoh yang kedua. Integral sin x dx dengan batas 0 sampai dengan pi per 2. Oke, integral dari sin x adalah negatif cos x. Dengan batas tadi 0 sampai dengan pi per 2. Nah, sekarang kita substitusikan negatif cos pi per 2 dikurang negatif cos 0 gitu ya. Sehingga di sini cos pi per 2 berapa? Cos pi per 2 adalah 0 ya. Negatif 0 ya. Oke, nah sekarang dikurang negatif kan jadinya plus cos 0. Cos 0 itu adalah 1, sehingga di sini hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penggunaan aturan substitusi dalam suatu integral. Kalau misalkan kita menemui suatu kasus di mana suatu proses pengintegralan tidak bisa diintegralkan secara langsung, maka kemungkinan kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah aturan substitusi. Contohnya seperti ini. Misalkan ada suatu integral 2x plus 1 pangkat 5 dx, maka bagaimana cara mendapatkan integralnya? Yaitu langkah pertama adalah kita harus memisalkan unsur ini dengan misalkan u gitu ya. Kita misalkan dulu. Langkah yang pertama kita memisalkan dulu. U-nya adalah 2x plus 1. Maka langkah selanjutnya adalah kalau kita sudah memisalkan u-nya, maka selanjutnya kita harus mencari du-nya. Du itu apa sih? Turunan u diturunkan terhadap x. Oke. U diturunkan terhadap x. Du per dx-nya apa? Di sini u-nya 2x plus 1. Maka du per dx-nya adalah turunan dari 2x plus 1 adalah 2. 2x kan 2, 1 kan 0 ya jika diturunkan.
Oke, kalau du per dx-nya adalah 2, maka dx-nya apa sih? dx-nya adalah setengah du. Oke, dari sini dulu ya. Kalau du per dx-nya adalah 2, maka dx-nya adalah setengah du. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan ke dalam bentuk soalnya. Integral 2x plus 1 pangkat 5 dx. Kita substitusikan dalam bentuk u tadi. Maka yang kita misalkan dengan u adalah 2x plus 1. Di sini akan menjadi u pangkat 5. Nah, di sini ada dx kan? Kita tadi sudah mencari dx-nya adalah setengah du. Kita tulis di sini dx-nya adalah setengah du. Setengah du. Setengahnya saya letakkan di depan. Setengah du. Oke. Sehingga di sini menjadi setengah. Integral dari u pangkat 5 du adalah 1/6 u pangkat 6 plus c. Sehingga di sini menjadi 1/12 u pangkat 6 plus c. Nah, kalau sampai di sini kita harus kembalikan dalam bentuk x tadi. Sehingga di sini menjadi 1/12 u-nya tadi adalah 2x plus 1 pangkat 6 plus c. Oke. Nah, ini ya hasilnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan di sini pertanyaannya adalah ada begininya. Kasus yang kedua. Soalnya masih sama seperti ini. Masih sama seperti yang itu ya, yaitu integral tadi soalnya 2x plus 1 pangkat 5, tapi di sini saya beri batas 0 sampai dengan 1 dx. Maka cara mencarinya bagaimana? Sama soalnya. Cara mencarinya kita tinggal, tadi kan ini sudah ketemu ya hasilnya, yaitu saya tulis lagi hasilnya 1/12 2x plus 1 pangkat 6 plus c. Tinggal kita substitusikan batasnya aja, yaitu 0 sampai dengan 1. Oke, nah sekarang kita substitusikan, yaitu 1/12. Pada saat disubstitusikan dengan 1 menjadi 2 kali 1 plus 1 pangkat 6 plus c, gini ya. Terus kemudian kita substitusikan dengan 0. Jadi kan 1/12 2 kali 0 plus 1 pangkat 6 plus c. Ini kan menjadi apa? 1/12 dikali dengan 2 plus 1 pangkat 6. 3 pangkat 6 plus c ya. Plus c dikurang dengan, ini kan 0 plus 1 pangkat 6. Berarti kan 1/12 dikalikan 1 pangkat 6, 1 ya. 1 plus c. Ini kan c min plus c kan 0. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ini 1/12 kali 3 pangkat 6 dikurang 1/12. 1/12 dikali 3 pangkat 3 pangkat 6 dikurang dengan 1/12. Lah, ini kalian coba cari ya hasilnya berapa ini. Oke, nah seperti itu. Ini tadi untuk cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita lihat hasilnya tadi dalam bentuk. Nah, kalau misalkan gini, kalau misalkan kalian lupa mengembalikan dalam bentuk x. Ini cara yang kedua ya, cara 2. Nah, tiba-tiba kalian sudah menghitung sampai di sini 1/12 u pangkat 6 plus c. Nah, bisa nggak kita substitusikan 0 sampai batasnya ke sini di hasil yang 1/12 u pangkat 6? Bisa, tapi dengan catatan batasnya harus diubah dulu dalam batas miliknya u. Kalau yang soal ini, jadi soal ini integral 2x plus 1 pangkat 5 dx.
Seseluruhan komponennya yang ada di sini, ini X, maka di sini harus bekerja dx. Batasnya yang ada di sini adalah batas miliknya X. Kalau kalian ingin bekerja dalam bentuk U, 1/12 U pangkat 6 dalam bentuk U, maka batasnya di sini harus diubah dulu batas miliknya U. Tadi kan dimisalkan bahwa U-nya adalah 2X plus 1. Batas yang ada di situ, batas yang pertama, U1, ini batas yang bawah ya. Tadi adalah 0, maka di sini batas miliknya U adalah kita substitusikan 0 ke dalam permisalan tadi. Sehingga di sini 2 kali 0 plus 1, 1. Kemudian batas yang atas, kita misalkan U2 ya. 2, batas yang atas miliknya U adalah 1. Maka di sini 2 kali 1 plus 1. Sehingga di sini adalah 3. Maka kalau kalian ingin bekerja dalam bentuk U, itu tadi kan hasilnya kalau dalam bentuk U adalah 1/12 U pangkat 6 plus C. Maka kalau bekerja dalam bentuk U, kita coba masukkan batasnya dalam bentuk U, yaitu 1/12. Batasnya tadi adalah 1 sampai dengan 3. Sehingga di sini kita substitusikan dengan 3 pangkat 6 plus C. Kita kurang dengan 1/12 1 pangkat 6 plus C. Maaf ya. Nah, sehingga di sini menjadi 1/12. Ini kan dikali 3 pangkat 6 ya. Nah, ini kan C dikurang C kan 0. Dikurang dengan ini 1/12 kali 1. Kan 1/12 ya. Maka ini sama dengan berapa hasilnya nanti gitu. Nah, kita lihat coba. Kan tadi ketika dimasukkan batasnya miliknya X kan hasilnya 1/12, 3 pangkat 6 dikurang 12. 1/12. Ketika disubstitusikan dengan batasnya milik U juga sama. Jadi nggak ada masalah ketika kalian memasukkannya sampai di U, tapi catatannya adalah kalian harus mengubah batasnya yang miliknya X tadi ke dalam batas miliknya U seperti ini. Begitu. Contoh selanjutnya adalah integral sin X cos X dx. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini kan bentuknya perkalian ya, sin X dikali cos X. Ini dalam penyelesaiannya kadang rata-rata di antara kalian itu ada yang menjawabnya satu-satu, jadi diintegralkan satu-satu. Oh, integral sin adalah cos, integral cos adalah sin. Nah, seperti itu tidak boleh ya ini diintegralkan satu-satu. Ingat, kalau integral bentuknya perkalian ataupun pembagian, kalian tidak boleh langsung mengintegralkannya satu-satu, tetapi harus diolah dulu melalui satu proses. Nah, prosesnya apa? Misalkan kita memanfaatkan yang namanya adalah aturan substitusi atau aturan-aturan yang lain. Nah, sekarang bisa nggak seperti ini kita bisa selesaikan dengan aturan substitusi? Untuk trik memanfaatkan ini bisa nggak sih dengan aturan substitusi? Misal bentuknya perkalian atau pembagian, triknya adalah misalkan perkalian antara sin X dan cos X. Kalian perhatikan di sini. Misalkan kalian perhatikan cos X. Oh, cos X adalah kemungkinan itu turunan dari sin X. Oke. Ini kalau misalkan salah satunya adalah kemungkinan turunan dari yang satunya, maka kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah aturan substitusi kalau bentuknya adalah perkalian atau pembagian. Nah, oke, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan U-nya adalah sin X. Maka DU-nya adalah DU per DX-nya adalah cos X ya. Cos X. Kalau DU-nya cos X, maka DX-nya apa? DX-nya adalah 1/12
cos X du gini ya, seper cos X du. Oke. Nah sekarang kita kembalikan ke soalnya. Integral sin X cos X dx ini kita masukkan ke dalam, misalnya yang dimisalkan U adalah sin X, maka di sini U, kemudian ini cos X-nya kita biarkan dulu, kita tetap cos X, kemudian dx tadi kan kita sudah cari, yaitu seper cos X du ya. Oke, ini kemudian kita selesaikan. U cos X dikali dengan seper cos X kan hasilnya 1 ya. Jadi cos X dikali seper cos X kan 1. Maka kita bisa jadi U du. U kali 1 du kan gitu ya. Oke. Nah, intinya kalau kalian ingin mensubstitusikan suatu integral, kalau misalkan kalian sudah substitusi dalam bentuk U, maka semuanya juga harus kompak. U di sini juga usahakan supaya dia bentuknya adalah du. Jadi kalau misalkan kalian di sini masih muncul unsur X, nah itu perlu kalian teliti lagi. Oke, karena kalau sudah dalam U, maka keseluruhan fungsi dan di sininya harus dalam bentuk du. Ya, oke. Sehingga di sini hasilnya adalah setengah integral U du ya, setengah U kuadrat plus C. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke permisalan tadi. U-nya kita misalkan tadi, yang dimisalkan U-nya adalah sin, maka di sini setengah sin kuadrat X plus C. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, misal ada pertanyaan, ini tadi memisalkan U-nya dengan sin X. Nah, boleh nggak memisalkan U-nya dengan cos X? Ya, kita coba aja. Gitu ya. Oke, kita misalkan U-nya dengan cos X. Ini cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Kita misalkan U-nya adalah cos X. Cos X. Maka du-nya apa? Du per dx-nya adalah negatif sin X. Ini itu bisa kita tulis dengan begini juga ya. Jadi du itu sama dengan negatif sin X dx. Ini cara yang kedua saya tunjukkan ya. Bisa diubah menjadi sin X dx itu adalah negatif du. Gini bisa ya. Oke, saya tunjukkan versi menyelesaikan yang kedua. Nah, sekarang kita kembalikan ke soal integral sin X cos X dx itu sama dengan integral yang kita misalkan tadi kan cosnya ya. Misalkan dengan U adalah cosnya. Ini adalah U. Ini tadi adalah U. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini tadi kita memisalkan kita sudah mencari du per dx-nya adalah negatif sin X. Kemudian diperoleh negatif du sama dengan sin X dx. Di sini muncul sin X dx. Ya, sama ya sin X dx, maka bisa disubstitusi menjadi negatif du. Maka ini bisa kita gini. U sin X dx bisa kita ubah menjadi negatif du. Tadi kita tulis di sini negatif du. Sehingga di sini menjadi negatif integral u du adalah setengah U kuadrat plus C. Kita kembali ke permisalan, yaitu setengah U-nya tadi adalah cos kuadrat X plus C. Nah, ini hasilnya. Bisa ya? Duh, ada pertanyaan lagi. Kok beda hasilnya? Yang satu hasilnya adalah setengah sin kuadrat plus C. Yang satu adalah negatif setengah cos kuadrat X plus C. Yang betul yang mana? Ya, dua-duanya betul. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah coba kalian
hasil yang sudah kalian integralkan, kalian turunkan. Kalau hasilnya sama seperti yang ada di soalnya tadi, hasilnya adalah sin X cos X, maka dia betul. Gitu ya. Kita coba untuk turunkan yang ini. Yang hasil yang pertama tadi, misalkan kita turunkan sin kuadrat setengah sin kuadrat X plus C. Menurunkannya gimana ini? Kalau kita turunkan, jadi konsepnya kita mengingat turunan ya, yang kemarin sudah kita pelajari cara menurunkan. Jadi kalau kalian mau menurunkan ini, itu caranya setengah. Kalau kalian mau menurunkan, maka kalian perhatikan dulu pangkatnya, turunnya pelan-pelan, step by step menggunakan yang namanya adalah aturan rantai ya. Jadi kalau kita turunkan dulu pangkatnya, maka yang berkurang adalah pangkatnya tanpa mengubah fungsi yang dijalankan. Maka di sini kita turunkan dulu pangkatnya, setengah kuadrat turun ya, kemudian sin tidak berubah ya, pangkatnya saja yang berkurang, sin pangkat 1 X kan gitu ya. Nah sekarang kita turunkan lagi, yaitu fungsi sinnya di sini harus kita turunkan lagi adalah cos X. Maka di sini hasilnya turunannya adalah setengah kali 2 kan 1 ya, sehingga di sini hasilnya adalah sin X cos X. Sama ya seperti soalnya tadi, sin X cos X soalnya. Oke, kita coba yang ini. Kita turunkan, kita cek ya, betul atau tidak. Kita turunkan. Penurunannya sama ya. Jadi kalau kalian menurunkan, fokus ke pangkatnya, maka yang berkurang adalah pangkatnya, tidak mengubah fungsi yang dijalankan. Maka di sini negatif setengah, tetap kita tulis dulu. 2 turun, 2 cos, pangkatnya berkurang 1 ya, X. Kemudian kalian perhatikan fungsi yang di dalam bergerak adalah cos X. Maka cos X turunannya adalah negatif sin X. Negatif sin X. Nah sekarang negatif setengah kali 2, negatif 1 ya. Negatif 1 dikali negatif, maka kan positif. Maka di sini kan hasilnya menjadi cos X sin X. Sin X. Cos X sin X. Sama ya, sin X cos X. Kan sama seperti soalnya. Oke. Jadi dua-duanya betul ya, setengah sin. Jadi yang pertama jawabannya adalah setengah sin kuadrat. Yang kedua adalah negatif setengah cos kuadrat X plus C.